أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وقاموا لخدمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه ورقة قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة لعارف رباني وعالم صمداني الذي أتبع الثاني ويرج إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري، وسميناها بغية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بسيد ولد أدنان أن يجعل نفعها دائم السيالان بيننا وبين إخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان، ويبلغنا بها إلى فصيلة جنان دار النعمة والامتنان. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana Allah telah berikan kita taufik hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat rumah yang sederhana ini dalam rangka melaksanakan salah satu sunnahnya Rasulullah, yaitu yang pertama acara haulan tuan rumah, kemudian yang kedua sekaligus acara haul almarhum berusaha kumpul. Yang mudah-mudahan dengan berkah amaliyah tersebut Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, seluruh keluarga kita yang sudah meninggal di alam kubur sana senantiasa mendapatkan rahmat maghfirah daripada Allah, dan Allah mengabulkan hajat kita dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebahagian keluarga beliau, sahabat setelah ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebahagian sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi ibadillah, wa khoslatani laisa dunahuma syai'un min syarri husnul dhanni billah wa su'u dhanni bi ibadillah. Dua perkara kata Rasulullah yang tidak ada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripada dua ini, yaitu amaliyah yang paling bagus adalah baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hambanya Allah. Di atas daripada ini tidak ada. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi ibadillah min alamati husnul khatimah. Orang yang baik sangka kepada Allah dan baik sangka lawan hamba-hambanya Allah adalah tanda-tanda mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang wali Allah Subhanahu wa taala di antaranya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau ini harus kita mengetahui bahwasanya kita wajib berbaik sangka kepada mereka orang-orang saleh. Lantaran orang-orang saleh inilah kadang-kadang mereka ini perbuatan mereka, ibadah mereka itu di luar nalar pikiran kita kadang-kadang. Bahkan almarhum berusaha kumpul, beliau mengamalkan sholawat 35.000 sehari semalam. Di luar jangkauan kita, amal kita tuh sampai membaca 35.000 orang begawi, ya, karena jauh. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wa asfitan minal awliya'i karamah. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu karamat kepada seseorang wali yang mereka dikehendaki Allah. Di antara karamat mereka adalah kawak membaca sholawat 35.000 dalam sehari semalam. Dan almarhum berusaha kumpul, beliau ini dilahirkan pada waktu itu di keraton, hal keadaan kacau, lalu pindah nih Mama Sidin lawan Abah Sidin pindah ke Tunggul Irang seberang. Karena dalam riwayat Tunggul Irang ini kampungnya Bang Rahmat, makanya dibayar semuanya. Bahkan di Martapura waktu itu penjajah Jepang sudah menguasai daerah Martapura. Hendak mencari keamanan yang kayak pacarannya anak ini lahir selamat, lalu pindah ke Seberang, ke Tunggul Irang. Karena Tunggul Irang itu bakal rapat. Bila penjajah Jepang masuk ke situ, kampungnya hilang.
Buktinya bila Jepang masuk ke kampung Irang tersebut, kampungnya hilang. Karena kaum mudik Jepang itu. Inilah di antara karamat di sana ada seorang wali Allah Taala yang bernama Haji Abdul Rahman, itu pakaian sini juga. Nah, ini apa? Menjadikan sesuatu hal yang supaya selamat nih anak beranak, anak melahirkan pindah pasal sementara. Kemudian almarhum berusaha kumpul dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arbi'a 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan tanggal 11 Februari 1942 Miladiyah. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpajang dan tidak ia menangis seperti bayi pada lazimnya, dan tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya yang lahir tersebut sudah meninggal dunia. Akan tetapi dengan berkah doa dari seorang tuan guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisan pun mulai terdengar. Akan tetapi radhiyallahu anhu almarhum berusaha kumpul pada ketika beliau lahir tidak mau menyusu kepada ibunya selama 40 hari. Kada pun menyusu kawan mamanya kamana maisap lidah tuan guru Haji Abdul Rahman. Pokoknya bilanya guru sampai kumpul lima nangis bahwa tuan guru Haji Abdul Rahman tersebut lidah sedikit dijulur rakam diisap berapa hari? 40 hari 40 malam. Artinya bilanya menangis almarhum nih menyusu kada mau kamana pada tuan guru Haji Abdul Rahman tersebut menyusu bahkan mengisap lidah ya 40 hari. Maka dalam riwayat kan di antara supaya kondisi batang tubuh anak itu kuat ya kan, mulai lahir pertama rambutnya harus digundul, karena rambut orang yang hanya lahir itu biasanya penyakitan. Yang kedua, bilanya sudah pertama lahir sampai 40 hari itu bagus dimandi dengan banyu burdah. Nah, mandi banyu burdah setiap hari, bukan burdah yang dibaca setiap hari, ada artinya banyunya dimandi. Supaya apa? Mendapatkan kondisi yang kuat tubuh anak ini supaya jangan penggaringan, mandi banyu burdah. Jadi arwah berusaha kumpul ini di antaranya. Dan almarhum berusaha kumpul, beliau pada ketika itu kadang pun menyusul lawan bapaknya, namun hanya mau menghisap lidah tuan guru Haji Abdul Rahman tersebut. Ini namanya yang barakah ya kan? Al-barakah ziyadatul khair ilahiyah. Orang yang berkah, mendapatkan berkah itu adalah sesuatu hal tambah-tambah terus kebaikan lawan dirinya, bukan tambah harta, bukan tambah anak, bukan tambah jabatan. Yang namanya berkah itu bilanya intinya dirinya makin baik, makin hari makin baik, itu berkah haranya. Bukan berkah tambah harta dan sebagainya. Intinya bilanya makin tambah kuat imannya lawan Allah, itu berkah namanya. Namun ketika masa kecilnya nama beliau adalah Musyairi, kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaan sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman Tumbul Irang. Adalah halnya sewaktu masa kecilnya termasuk daripada hamba Allah yang mahmud, yakni yang dipeliharakan oleh Allah dari hal yang tidak terpuji. Sebagaimana pernah diriwayatkan, dikisahkan oleh para guru-guru kita, almarhum guru ini istri karena bawa ke pasar, ya kan? Bila ke pasar jaga orang. Bukan sifat sidin, bilanya hendak ke pasar, karena apa? Dijaga bersama mulia. Dia bersama mulia, bahkan ke pasar, beli kerja, ada beli ke pasar, gitu ya, diantaranya. Bahkan dalam riwayat almarhum berusaha kumpul pernah pada suatu hari pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwasanya di rumahnya nenek Salbiyah ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri yang bernama Muhammad Zaini.
Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu tidak pernah ihtilam, artinya mimpi basah seumur hidup tidak pernah. Kita setiap malam misalnya almarhum guru ada suah mulai sidin lahir sampai wafat tidak pernah mimpi ihtilam. Beda lawan kita. Karena dipelihara, kadang-kadang orang hanya bujang itu bisa 3 malam. Sini ada. Lalu perbedaan sidin apa mencapai balik adalah umur 15 tahun aja. Demikian pula ketika dibawa oleh salah seorang daripada keluarganya untuk menonton film bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskopnya pun rubuh dan terbakar. Hendak dibawa orang nih keluarga sendiri nonton film bioskop, kan bioskop hari bioskop, ternyata listrik apa aja, bapak aja pulang, bioskopnya terbakar. Tiga tuh Tuhan, yang pemeliharaan Tuhan ini yang penting kawan kita. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam. Menjaga iman dan Islam itu malih, ya kan? Menjaga iman Islam supaya jangan hilang itu malih benar. Manusia apabila iman dan Islamnya sudah hilang pada dirinya, matinya pun lebih iman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali hal keadaan iman dan Islam. Amun imannya ada, di antara menghilangkan iman adalah senantiasa buruk sangka lawan wali. Buruk sangka lawan wali lawan Tuhan. Makanya jangan sampai kita tuh baik buruk sangka lawan para wali-wali Allah Ta'ala. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi bahkan buruk sangka lawan para wali-walinya Allah, maka mereka menyatakan perang dengan Allah Ta'ala. Yang sangit itu Tuhan, bukan si wali ada sangit, yang sangit Tuhan. Tuhan sangit pada orang-orang yang memusuhi para wali-walinya Allah Ta'ala. Lagi jelas-jelas Al-Qur'an dahulu pernah dihukumi orang masuk ke Darussalam. Itu nang mukhlis itu orangnya bahasa 10. Semua nang bahasa 10 tepian nang pertama mati di kurang. Yang kedua matinya harta garing nang sangat luar biasa. Rata-rata nang mukhlis itu semuanya ada nang bagusnya, ada nang gila dan sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan marah. Tapi almarhum guru sakumpul kada hakun bapadah lawan kuita, kada hakun bapadah lawan lawan keluarga si guru orang. Sampai di Darussalam itu si remaja diambil orang, pernah juga sih diambil orang. Apa? Pada akan orang pelajaran dia ini bilang sesat. Apa? Almarhum guru sakumpul mengajarkan masalah niat pada orang sesat. Diambil orang sendiri berapa tahun? Berapa bulan? 6 bulan diambil orang. Selama 6 bulan pulik ke rumah, ternyata mama abah sendiri mau usir. Kenapa? Karena pelajaran guru sakumpul ini sesat, padahal sesat. Masalah niat malam. Padahal sesat. Diusir, lalu sering burik di mana di pelataran Langgar Darul Aman Keraton kurang lebih 6 bulan. Selama 6 bulan sidin kawak menghafal Al-Quran, duduk berdiam di pelataran Langgar itu ya. 6 bulan hatam Al-Quran hafal. Itu bahasa kata ujian bagi orang-orang saleh. Ya, yang tidak ahdallahu abdan diudalah. Apabila Allah itu suka pada seseorang hamba, ibtalah diuji Tuhan. Ujiannya macam-macam. Ujian orang dulu itu ujiannya luar biasa. Dipukuli orang, di perang maya orang, dan sebagainya macam-macam. Kemudian lagi almarhum guru sakumpul adalah beliau ini di masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan orang. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya seorang kepala gerombolan perampok yang menganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seseorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat Martapura akan kejahatan dan kekejamannya.
Hingga ketika perampok tersebut bertemu dengan beliau, maka ia meminta kepadanya agar diluruskan akan i'tikadnya yang sesat serta dibimbing olehnya untuk bertaubat kepada Allah. Berapa banyak orang-orang yang ada bagus, bahkan penjahat, bahkan perampok, penzina datang lawan sidin, berubah menjadi orang-orang yang saleh. Karena apa? Melihat muasidin kita hutan. Apa? Artinya bahasa kata lainnya pengaruh orang-orang yang soleh, nah itulah. Kemudian lagi pernah beliau ini bermimpi bertemu dengan dua cucunya Rasulullah, Sina Hasan, Sina Husin. Dua-duanya adalah membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakailah oleh keduanya akan pakaian itu kepada Syekh Muhammad Zaini, serta memberi nama oleh keduanya akan dia dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi orang-orang ahli ibadah. Beliau mimpi kan bertemu dengan Sina Hasan Husin, beri jubah, bawa gamis dan sebagainya. Dan beliau sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah, dan adalah sering pula beliau ini dengan berdapat lawan Rasulullah secara ya Allah, artinya secara bangun, secara berhadapan. Kan di dalam dulu kan ciri namanya ciri aku tuh imbah berdapat Rasulullah, itu diantaranya ada gambar ya kah? Gambar itu berdiri lengkap, bersurban, bertongkat, dan sebagainya. Itu ciri sidin imbah berdapat Rasulullah. Makanya bedanya begitu sidin toh. Ya, ada sidin berdoa, ada sidin duduk sebagainya. Tidak hanya sidin lengkap, bersurban, bergamis, kemudian bertongkat, bertasbih. Itu ciri sidin imbah berdapat Rasulullah. Karena apa? Karena nampak jamalnya Nabi Muhammad di sini. Itu sidin disahkan tuh. Kemudian lagi diantaranya beliau ini adalah sebagaimana yang dihabarkan di antara karamat beliau yang dihabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung dalam Pagar, bahwasanya ketika seorang wali Allah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Segaf Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang tersebut datang menemui Habib tersebut. Tetapi ketika radhiyallahu anhu sedang bersama dengan Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib tersebut. Maka Habib menyuruh untuk terlebih dahulu bersalaman kepada almarhum guru sabubur seraya berucap, ciumlah tangan Zaini, ciumlah tangan Zaini, ini kutub kecil. Dan maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya radhiyallahu anhu, padahal di masa itu ia masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam Martapura. Orang lagi halus sudah diangkat walinya Allah, wali kutub manja ma'al ilmu wal amal wal balwa. Definisi wali kutub 3, pertama ilmunya banyak luas, yang kedua amal ibadahnya banyak, yang ketiga bala musibah pun turun lawan sini banyak pula. Itu cobaan orang-orang saleh. Almarhum Musa Kumpul mengamalkan manaqib Syekh Saman setiap malam, mengamalkan Maulid Al-Habsyi setiap malam, mengamalkan Maulid Al-Azab setiap malam, mengamalkan burda setiap malam, mengamalkan dalail hatam semalaman. Apa aja semua maulid diamalkan sidin. Bahkan dalam riwayat kisah guru-guru kita, almarhum Musa Kumpul pada ketika membaca maulid sendirian, sidin setiap asraqan berdiri. Setiap malam amaliyah sidin ada lepas daripada itu. Makanya dinaikkan pangkat oleh Allah, pangkat yang luar biasa, menjadi ulama besar yang terkenal di Kalimantan khususnya. Kemudian lagi di antara karamat beliau, pernah pada suatu hari ada seorang kanak-kanak datang lawan sidin, anak Haji Muhammad bin Wang, ya. Anak Haji Muhammad ini sidin datang lawan almarhum Musa Kumpul karena anaknya tertelan jarum pentul. Tataguk jarum, tepat jarum. Lalu kada lain kecuali dengan operasi. Datang lawan sidin, minta doa sidin, minta banyak lawan sidin, maka diminumkan lawan anak tersebut, ternyata jarum pentulnya pun keluar dengan sendirinya. Padahal ujar dokter ini harus operasi karena mengeluarkan jarum pentul itu.
lalu datang lawan sidin pada sidin banyu, ternyata imbah minum daripada banyu almarhum musuh tersebut, maka jarum pentul tersebut dapat keluar dengan sendinya. Itulah berkah orang-orang saleh. Mudah-mudahan dengan berkah kita bulan di sini, dengan berkah Rasulullah, dengan berkah berusaha kumpul, mudah-mudahan hajat tuan rumah dikabulkan Allah Ta'ala dunia akhirat, dan kita semuanya pun mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah semua wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhirat. Allah panjangkan umur kita, disihatkannya batang tubuh kita, dimudahkan Allah usaha-usaha kita, serta Allah lancarkan seberatan anak-anak kita, zuriyah kita seberatan, jadikan Allah anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan dengan berkah semua wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, kepribadian kita, anak bini kita, keluarga kita semuanya istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan anak-anak kita semuanya orang-orang yang cinta pada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha